Selamat datang di Linggaloka, channel yang membahas seputar tes-tes masuk perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas UTBK, subtes pengetahuan kuantitatif. Jadi kita langsung aja bahas soal yang pertama. Rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total uang Budi dan Citra adalah berapa? Oke, di sini kita udah diketahui perbandingannya, sama ini juga ada selisihnya. Langsung aja kita melakukan pemisalan ya. Pemisalan. Nah, kita misalin uangnya Agung itu 2B. Uangnya Budi itu 3B. Uangnya Citra 5B. Kenapa kita misalin pakai huruf begini? Supaya kita udah bisa tahu bobot dari masing-masing jumlah uang mereka meskipun baru variabel doang ya. Oke, lanjut. Di sini juga diketahui selisih antara uang Agung dan Budi adalah X. Oke. Di sini sesuai pemisalan uangnya Agung itu 2B, uangnya Budi 3B. Yang ditanya, yang di sini diketahui selisihnya X. Jadi kita langsung operasin aja. Uangnya Budi 3B, yang paling besar kan 3B, dikurang uangnya Agung, di sini 2B. Sama dengan B ya. Ini juga sama dengan X. Kenapa bisa sama dengan X? Karena di sini kan selisih antara uang Agung dan Budi adalah X. Sedangkan berdasarkan pengurangan yang kita misalin ini hasilnya B. Jadi kita bisa samain tuh hasilan B ini sama dengan X begitu. Sekarang ke pertanyaannya, jumlah uangnya Budi dan Citra berapa? Nah, langsung aja ya. Di sini uangnya Budi 3B. Karena penjumlahan jadi tambah uangnya Citra di sini 5B. Langsung kita tambahin aja jadi 8B. Karena yang sebelumnya tuh B kita sama dengan X, maka di sini kita bisa ubah 8B sama dengan 8X. Seperti ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa jumlah uang di Budi sama Citra adalah 8X. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya, urutan 4 bilangan 1/8, 0,1255, 3/25, 12,25% dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Oke, di sini kita suruh ngurutin ya. Dari yang terkecil sama yang terbesar dari 4 bilangan ini. Jadi 1/8 dulu coba. Ini semuanya kita samain jadi bentuk desimal. Yang 1/8 itu kita tahu ya, sama dengan 0,125. Nah, yang sini yang 0,1255 kan udah desimal, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, ini 3/25 itu, bentar dihitung dulu, 0,1 0,12 ya. 3/25 itu 0,12. Nah, terus yang 12,25% itu kan tinggal dibagi sama 100 ya. Jadi komanya mundur 2 digit ke depan. Jadi sama dengan 0,1225. Nah, di sini kita punya 0,125 1/8 tadi ya. Di sini ada 0,1255. Di sini ada 3/25 tadi dapatnya 0,12. Yang terakhir yang persen ini kita dapat 0,1225. Begini. Yang ditanyakan yang dari kecil yang ke yang terbesar. Yang paling kecil di sini kita dapat sini 0 ya. Buat samain ada 0 sini.
Ini juga ada 4, jadi sama belakangnya 4 semua, belakang koma. Yang paling kecil di sini kita dapat ini ya, yang 3/25, sampai yang kecil tuh 3/25. Terus habis 3/25 kita dapat yang paling kecil itu persenannya 12,25%. Terus habis itu yang 0,125 ini 1/8, dan yang paling gede ini ya 0,1255. Jadi begini urutan yang dari yang kecil sampai yang besar. Jawabannya berarti yang D ya. Selanjutnya soal topik aljabar. Jika L memenuhi L tambah 25 dibagi 5 sama dengan 15, maka nilai L adalah. Nah, ini bentuknya relatif mudah ya. Langsung aja di sini L ditambah 25/5 sama aja ya, bisa kita tulis kayak gini simbolnya, sama dengan 15. 25 bagi 5, L tambah 5 jadinya sama dengan 15. Nah, yang 5 ini kita pindah ke ruas kanan, jadi L sama dengan 15. Karena ini positif, ke sana jadi minus ya, jadi minus 5. Jadi kita dapat L yang memenuhi sama dengan 10. Jawabannya yang A. Relatif mudah ya. Selanjutnya masih sama topiknya bilangan. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49, ini pangkat ya, 49 pangkat 2 tambah 49, dan 12 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 adalah. Nah, ini cari bilangan-bilangan ini merupakan faktor persekutuan dari ini sama ini enggak gitu. Ya udah, kita bongkar dulu. Yang pertama yang 49 kuadrat ditambah 49. 49 kuadrat ini kan sama dengan 49 kali 49. Terus ditambah 49. Nah, ini kita pakai sifat ya. Sifatnya itu kalau udah begini kita punya yang sama nih, misalnya 49, ini juga 49, ini sebenarnya dikali 1 nih. Tapi ini juga ada 49-nya, kita keluarin. Jadi begini, 49 buka kurung, ini 49. Karena di sini simbolnya tambah, ikut ditambah. Di sini ada 1. Jadi 1 nih. Jadi begini. Habis itu kita hitung lagi 49 dikali 50. Nah, 49 ini kan terdiri dari 7 kali 7 kan. Sedangkan 50 ini terdiri dari 2, 5 sama 5. Ini 50. Jadi penjabaran dari 49 kuadrat tambah 49 ini ya. Yang satu lagi ada 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, ini kita pakai sifat ya. Pakai sifat begini. Misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat itu jadi A tambah B dikurang A min B. Begini. Nah, di sini kan 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Jadi kita bisa tulis begini. 12 ditambah 2 terus dikali 12 dikurang 2. Begini. Kita operasiin jadi 14 dikali 10 ya. 14 kan terdiri dari 2 kali 7. 10 2 kali 5. Nah, jadi penjabaran yang ini itu ini 2 kali 7 kali 2 kali 5. Yang ditanyakan FPB ya, faktor persekutuan tuh FPB. Jadi gabungan bilangan kelompok bilangan ini sama kelompok perkalian bilangan ini itu ada nggak bilangannya salah satu yang ngebentuk dari 4 bilangan ini gitu. Coba kalau 10 nih, 10 kan 2 kali 5 ya. Di sini ada 2 sama 5 enggak? Oh, ada nih 2 sama 5 nih ada. Di sini ada juga 2 sama 5.
berarti ini memenuhi ya, berarti merupakan faktor persekutuannya nih yang satu. Yang selanjutnya 14 itu kan 2 kali 7. Nah 2 sama 7 ada nggak di sini? Ada nih, 2 7. Ini 2 7 ada. Oke, berarti ini termasuk juga ya faktor persekutuannya. Yang ini 35 itu kan 5 kali 7. Nah di sini ada 5, di sini ada 7, di sini ada 5 nih, ini 5 ya, ini 5, ini 7, jadi sama memenuhi juga. Yang terakhir nih 50 kan 2 kali 5 kali 5 ya. Nah di sini ada 2 5 5 ada, di sini ada 2 ada 5, tapi sini 5 nya cuma ada 1. Kalau begini berarti bukan faktor persekutuannya ya, berarti yang 50 berarti tidak termasuk dari faktor persekutuannya. Jadi kita bisa langsung ambil kesimpulan kalau faktor persekutuan dari 49 pangkat 2 tambah 49 dan 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat itu berarti yang 1, 2, 3 aja ya. Jadi jawabannya yang A. Nah ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan mandiri. Jawabannya atau ada yang mau didiskusikan silahkan ketik di kolom komentar ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau menyimak video saya ini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Semoga nanti UTBK-nya lancar tahun depan, dan sampai ketemu di video selanjutnya.